Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, Waalaikumsalam. baik teman-teman. Di sini saya Salsabila Elfani dari mahasiswa biologi B Universitas Islam Negeri Maulana Ibrahim Malang. Di sini saya akan menyelesaikan tugas mata kuliah biopreneurship, yaitu terkait interview dengan pebisnis yang alhamdulillah sudah sukses sampai di titik saat ini. Ya, mari Amin. kita perkenalkan dengan Yuan Tamara, ya ini pemilik bisnis Rufaidah Outfit. Eh, Halo semuanya, perkenalkan aku Yuan Tamara, owner sekaligus founder dari Rufaida Outfit, brand clothing dari Malang. Salam kenal. Ya, Kak Yuan ini juga salah satu mahasiswa prodi farmasi di Universitas Islam Maulana Ibrahim yang merintis karirnya di bidang pakaian tepatnya. Oke, langsung saja kita mulai interviewnya. Yang pertama, untuk Mbak Yuan bisa dijelaskan mengenai sejarah dari Mbak Yuan sendiri memulai usaha atau bisnis dari Rufaidah Outfit ini sendiri. Oke, untuk sejarah ya, sejarah kan kayak asal usul kenapa saya membangun Rufaida Outfit itu. Yang pertama, waktu itu saya dari dulu itu kan termasuk memiliki postur badan itu yang terbilang besar. Jadi susah untuk mencari outfit yang cocok sama badan. Nah, alasan pertamanya itu ya karena itu tadi, karena kebutuhan saya itu susah untuk dipenuhi di pihak-pihak di luar gitu. Jadi berusaha untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Itu memang dari kecil itu udah punya cita-cita biar nanti itu punya clothing brand sendiri karena kesusahannya itu tadi. Kemudian motivasi yang kedua itu ketika kan saya membangun Rufaida ini kan dari 2019 ya. Dari 2019 bulan Juni sebelum masuk kuliah. Nah, itu saya lebih dulu bikin brandnya. Nah, yang saya lihat itu orang-orang yang ada di sekitar saya, baik itu ibu-ibu atau mungkin anak-anak muda juga, itu cenderung masih lepas pasang jilbab. Jadi motivasi saya yang kedua itu selain untuk memenuhi kebutuhan saya sendiri, yaitu untuk istilahnya kayak mengajak supaya orang-orang di sekitar saya itu bisa betah memakai jilbab. Nah, ternyata misi saya yang kedua itu termasuk berhasil karena beberapa testimoni yang saya dapat itu adalah ketika mereka-mereka memakai produk saya, mereka mengatakan kalau akhirnya setiap sore atau mungkin setiap malam itu akhirnya berjilbab terus, nggak cuma ketika sekolah aja atau mungkin ketika keluar rumah aja kayak gitu. Nah, jadi termotivasi lagi untuk terus membuat karya-karya di bidang clothing lainnya setelah dua motivasi tadi itu terpenuhi dan testimoninya juga secara langsung kayak benar-benar mengajak orang berjilbab gitu kan. Nah, itu asal mulanya kenapa Rufaida Outfit itu eh, ada kayak gitu. Baik, berarti sejarah pendiriannya cukup ini ya, punya nilai positif ya. Jadi nggak cuma kita mengenalkan brand, tapi juga kita mengajak orang-orang di luar sana untuk ke arah yang lebih positif, yaitu menggunakan jilbab seperti itu ya Kak. Nah, Iya, lalu betul. untuk yang kedua, kesulitan-kesulitan apa saja sih yang Kak Iwan alami selama proses mendirikan bisnis ini? Bisa dipaparkan? Kesulitan itu sebenarnya sekarang ini ya kayak di TikTok itu kan banyak banget kayak eh, owner brand itu menjelaskan kesusahan atau apa rintangan-rintangannya saat ini. Nah, kurang lebih saya juga seperti itu sih. Nggak jauh-jauh dari marketing dan juga style promosi yang sekarang itu trennya kan berubah-ubah ya. Kayak KOL aja itu nggak cukup untuk bisa menaikkan nama brand. Memang dari dasarnya itu produknya juga harus main atau harus bagus gitu. Nggak cukup cuma promosinya yang keras. Jadi masalahnya itu lebih ke marketing karena model marketingnya itu yang sekarang berubah-ubah dan cepet banget pengaruhnya itu yang kayak baru baru tren untuk apa terus nanti langsung apa kayak gitu. Jadi masalahnya di
lebih ke membaca pasar dan juga marketingnya itu tadi. Karena metodenya banyak dan nggak semua itu bisa goals gitu. Mesti ada ruginya. Nah, terus untuk menimbang-nimbang terkait permasalahan tadi, kira-kira apa nih strategi dari tim Rufaida Office sendiri untuk mengatasi permasalahan tersebut? Sebenarnya dari tim sendiri itu nggak yang apa ya, nggak yang mudah terkena arus ya. Sebenarnya ada positif negatifnya. Kenapa nggak terlalu cepat terkena arus? Yang pertama, kita jadinya lebih percaya diri untuk membuktikan identitas kita atau ciri khas kita. Tapi di sisi lain, karena kita nggak mengikuti tren, ya kita bakal ketinggalan itu tadi. Sedangkan kalau misalkan dari grafik bisnis itu, apa namanya, market target market itu kan ada beberapa bagian ya. Kalau let's say saya bilang 4 bagian. Nah, bagian yang FOMO atau bagian dari masyarakat atau target market tadi yang nggak mau ketinggalan itu sebenarnya yang jadi peluang besar. Tapi pada kenyataannya Rufaida Outfit nggak terlalu memasuki pasar FOMO itu tadi. Jadi lebih ke menonjolkan identitas kita sendiri. Nah, karena kita menonjolkan identitas kita sendiri, ciri khas kita sendiri, apa ya, strategi yang kita pakai saat ini itu adalah konsistensi atau tetap percaya diri dengan konsep dan juga apa ya, rutinitas yang kita lakukan kayak gitu. Jadi nggak terlalu apa ya, nggak terlalu banyak mencoba konsep atau ya sebenarnya kita mencoba ya, cuman lebih ke nyamannya itu karena kita pegang identitas kita sendiri. Jadi pasar pasar yang kita apa ya, pasar yang kita tuju itu bukan pasar yang sehari-hari atau yang sedang booming-booming aja, tapi lebih ke mengejar konsistensi dan juga tidak apa ya, timeless-nya itu tadi. Jadi konsepnya seperti itu, lebih ke identitas dan konsistensi untuk menaikkan personal branding kita saja sih. Jadi kuncinya tetap fokus dengan ciri khas dari Rufaida Office itu sendiri ya. Oke, untuk Mm-mm. pertanyaan terakhir, mungkin ada nih sepatah dua patah motivasi untuk kita-kita yang seumuran ini supaya kita tuh nggak takut untuk memulai bisnis gitu. Oh iya, kalau kata-kata motivasi ya sebenarnya semua semua apa ya, semua semua dari kita itu sudah punya perannya masing-masing ya. Nggak harus semua itu menjadi seorang entrepreneur dan nggak semuanya itu harus menjadi seorang employee. Tapi ketika kita mau untuk mencoba dua hal yang mungkin saat ini terlihat bertentangan, nanti kita bakal tahu kita akan cocoknya di mana. Jadi dimulai aja dulu. Andai kata nanti nggak berhasil atau mungkin merasa tidak cocok, itu adalah hak kita untuk berhenti atau hak kita untuk restart lagi gitu. Jadi jangan terlalu banyak memikirkan apa kata orang lain. Kan biasanya kalau misalkan udah memulai terus nyata tengah jalan gagal atau mungkin nggak cocok kan selalu dikomentari A B C D F G gitu ya. Nah, itu jangan terlalu apa ya, jangan terlalu didengarkan lah. Yang penting kita sudah melakukan apa yang diri kita inginkan dan kita meyakini apa yang kita inginkan itu apa ya, baik untuk diri kita sendiri dan jangan insecure atau jangan merasa tertinggal kalau misalkan kita hanya menjadi seorang employee aja, nggak menjadi seorang entrepreneur gitu. Kita tetap punya identitas kita sendiri. Kayak mungkin saya pribadi, identitas saya adalah seorang owner brand, tapi di sisi lain saya juga seorang profesional gitu. Tinggal kita pilih-pilih aja. Ketika kita menghadapi lingkungan A, saya berperannya sebagai seorang owner brand atau seorang profesional, tinggal itu aja. Tetap apa ya, jalan kita pasti sudah disiapkan, tinggal kita mencari dengan percaya diri. Mungkin itu. Oke, baik, terima kasih. Jadi teman-teman dapat kita simpulkan dari wawancara kita hari ini bahwa kunci dari kesuksesan bisnis dari Rufaida Outfit ini yaitu konsistensi supaya kita tuh bisa membuka jalan untuk memperkenalkan siapa sih diri kita ini. Oke, dari saya mungkin cukup sekian. Terima kasih atas waktunya Kak Iwan. Sampai ketemu di lain waktu.
Iya, terima kasih atas kesempatannya. Bye-bye. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam.